Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iman Halimah. Saya berasal dari Desa Wairasari, Kecamatan Malasuma, Kabupaten Majalengka. Sekarang saya sedang belajar di sebuah pondok pesantren yang tidak jauh dari tempat tinggal saya, yakni Pondok Pesantren Mursyidul Falah. Saya senang sekali bisa belajar di pondok pesantren ini karena di sini kami diajarkan berbagai macam ilmu dengan metode klasik juga modern. Jadi, kami tidak meninggalkan tradisi ilmu dengan metode klasik ala pesantren salaf seperti mempelajari ilmu nahwu dan saraf, tetapi juga tidak ketinggalan dengan metode modern seperti mempelajari tamyiz. Tahfiz juga merupakan salah satu program unggulan di pesantren kami, sehingga kami diajarkan berbagai ilmu Al-Quran untuk menunjang program tersebut. Contohnya, seperti Nadam Jazari atau Al-Muqaddimah Al-Jazari yang sedang saya pelajari, yang dibimbing oleh guru kami tercinta, yakni Umia. Makhraj besar dari huruf ta ini adalah al-lisan, yang artinya lidah. Dan huruf ta ini termasuk ke dalam torful lisan. Torof artinya ujung dan lisan artinya lidah. Jadi torful lisan adalah ujung lidah. Lebih tepatnya, makhraj ta ini diucapkan adalah ketika bertemunya ujung lidah dengan pangkal gigi seri bagian atas. Pangkal itu artinya tempat tumbuh gigi. Jadi semisal kalau ini gigi seri bagian atas, nah ini misalkan gigi-gigi seri, ini gusi. Nah yang tengah ini namanya pangkal gigi. Dan ketika mengucapkan huruf ta, yakni dipertemukan antara ujung lidah dengan pangkal gigi tadi. Jadi ujung lidah kita ketika mengucapkan huruf ta akan menempel sebagian pada gigi dan sebagian pada gusi. Ta, 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 seperti itu. Nah, tadi secara makhraj. Adapun secara sifat, huruf ta ini memiliki 5 sifat. Yang pertama, sifat yang berkaitan dengan aliran nafas. Dan huruf ta ini memiliki sifat hams. Hams ini artinya mengalir. Adapun lawan dari sifat hams ini adalah jahr, yang artinya tertahan. Jadi, ketika mengucapkan huruf ta, harus ada aliran nafas yang mengalir dan tidak boleh tertahan. Bagaimana cara membuktikan dan mempraktikkan bahwa huruf ta yang kita ucapkan sudah ada hamsnya atau belum? Nah, ini bisa kita buktikan dan praktekkan dengan 2 cara. Yang pertama, bisa dengan langsung meletakkan tangan kita ke mulut kita, kemudian kita ucapkan huruf ta dengan makhraj yang sudah saya sebutkan tadi, yakni ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Lalu kita ucapkan huruf ta, ta, ta. Kalau terasa ada aliran angin ke tangan kita, walaupun sedikit, maka berarti huruf ta yang kita ucapkan sudah betul karena ada hamsnya. Cara kedua, ini bisa kita lakukan dengan menempelkan tisu ke mulut kita, kemudian kita ucapkan huruf ta. Ta. Jika tisu ini bergerak, berarti huruf ta yang kita ucapkan sudah ada hamsnya. Kemudian, sifat yang kedua dari huruf ta ini adalah sifat yang berkaitan dengan aliran suara. Dan huruf ta ini memiliki sifat syiddah, yang artinya tertahan. Jadi ketika mengucapkan huruf ta ini harus tertahan secara suara tetapi mengalir secara nafas. Contohnya tabat. Nah, suaranya ditahan. Terlebih lagi ketika sukun. Tabat. Enggak, tabat. Enggak, tapi tertahan. Tabat. Namun nafasnya harus dialirkan. Tabat. Sifat yang ketiga dari huruf ta ini adalah sifat istifal. Istifal ini artinya adalah huruf-huruf yang tipis.
Adapun lawan dari sifat istifham ini adalah isti'la, yang artinya huruf-huruf yang tebal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Jadi diucapkannya itu harus tipis. Alam tara, tidak boleh alam tara, tidak. Alam tara, ta tipis. Alam tara. Sifat huruf ta yang selanjutnya adalah sifat infitah. Infitah ini kaitannya dengan terangkat dan tidak terangkatnya lidah atau mendatar. Jadi ketika mengucapkan huruf ta, mulut kita harus tersenyum, tidak boleh membulat, dan lidahnya tidak boleh terangkat alias harus datar. Alam tara kaifa fa'ala. Alam tara, tersenyum. Alam tara, tidak boleh membulat. Alam tara. Sifat yang terakhir dari huruf ta ini adalah sifat ismat. Sifat ini berkaitan dengan tingkat kesulitan dalam pengucapan huruf hijaiyah. Tetapi sifat ini tidak terlalu berpengaruh dengan makhraj huruf, karena kaitan besar dari sifat ini adalah dengan ilmu shorab. Jadi kita tidak akan membahasnya terlalu banyak. Setelah kita membahas makhraj dan sifat-sifat dari huruf ta, sekarang kita akan membahas berbagai kesalahan umum yang sering dilakukan oleh orang-orang ketika mengucapkan huruf ta. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ketika mengucapkan huruf ta. Dan saya akan membahas 5 kesalahan yang sangat sering terjadi dan dilakukan oleh orang-orang tersebut. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan adalah hams berlebihan. Sifat hams ini kan tadi mengalir secara napas, tetapi kebanyakan orang sering mengucapkan huruf ta itu dengan hams yang terlalu banyak atau berlebihan. Contohnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jadi aliran napas itu terlalu banyak dan terlalu berlebihan, karena hams untuk huruf ta ini tidak boleh terlalu banyak, cukup ada saja, sedikit saja aliran napas, tetapi tidak boleh sampai hilang juga. Ada aliran napas, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tidak boleh sampai tabbat, itu terlalu berlebihan. Kesalahan kedua dari pengucapan huruf ta ini adalah tidak ada hams sama sekali. Jadi kesalahan yang kedua ini berbanding terbalik dengan kesalahan yang pertama tadi. Jika kesalahan yang pertama tadi hamsnya itu terlalu berlebihan, kesalahan yang keduanya tidak ada hamsnya sama sekali. Jadi ketika mengucapkan huruf ta itu harus pas hamsnya, tidak boleh kurang atau bahkan sampai tidak ada, dan tidak boleh berlebihan seperti kesalahan yang pertama tadi. Tabbat yada abi tabbat. Kesalahan yang ketiga dari pengucapan huruf ta ini adalah dibaca tebal dan tidak tersenyum. Contohnya, siratal ladzina an'amta. Jadi posisi mulutnya itu dibulatkan sehingga suara yang keluar itu seperti huruf-huruf tebal, cenderung lebih ke huruf to, an'amta. Sedangkan kan ta tadi huruf tipis. Jadi posisi mulutnya itu tidak boleh dibulatkan alias harus tersenyum. Siratal ladzina an'amta, tersenyum. An'amta. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah ketika sukun berubah menjadi huruf sin atau s. Contohnya, wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kesalahan umum yang terakhir dalam pengucapan huruf ta ini adalah ikhfa di pangkal lidah. Contohnya, in kuntum shadiqin.
ikhfa yang harus didengungkan dengan dengung yang berbeda. Ikhfa yang pertama memang harus didengungkan di pangkal lidah. In kuntum in. Kenapa? Karena dengung ipa ini disesuaikan dengan makhraj huruf setelah nun mati. Dan makhraj daripada huruf kaf itu adalah di pangkal lisan atau pangkal lidah. Jadi ikhfanya pun didengungkan di pangkal lidah. In kuntum. Nah, sedangkan untuk ikhfa yang kedua, yakni nun mati bertemu dengan ta, itu dengungnya harus lebih ringan. Tidak boleh lagi di pangkal lidah, tetapi lebih ke di ujung lidah karena mengikuti makhraj huruf setelah nun mati tadi, yaitu huruf ta. Sedangkan huruf ta tadi makhrajnya adalah di ujung lidah, maka ikhfanya pun, dengungnya pun harus lebih ringan. Lidahnya harus datar. Kuntum kuntum in kuntum shadiqin. Nah, setelah kita tahu berbagai kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan huruf ta, mari kita bahas bagaimana cara perbaikan atau tasyih huruf ta agar kita terhindar dari berbagai kesalahan tersebut. Tasyih atau perbaikan yang pertama adalah dengan mendahulukan sifat syiddah baru kemudian sifat hams. Contohnya, fa'amma sakulat. Suaranya ditahan, kemudian nafasnya dialirkan. Jadi tidak boleh nafas dulu yang dialirkan baru kemudian suaranya yang ditahan, tetapi harus suaranya dulu yang ditahan baru kemudian ada aliran nafas atau hams. Fa'amma sakulat. Tasyih yang kedua, syiddahnya haruslah lebih besar daripada sifat hamsnya. Jadi hamsnya itu tidak boleh lebih besar dari sifat syiddah. Aliran nafasnya cukup sedikit saja. Contohnya, wa amma man khaffat. Tidak boleh berlebihan seperti ini. Wa amma man khaffat. Jadi cukup sedikit saja. Wa amma man khaffat. Tasyih yang ketiga adalah dengan diperhatikan tarkik atau senyumnya jika berdekatan dengan huruf-huruf tebal atau isti'lah. Adapun huruf-huruf tebal ini tercakup dalam satu kalimat, yakni khusso doktin kir. Huruf-hurufnya kho, sod, dot, ghain, ko, kof, dan zo. Jadi, ketika huruf ta berdekatan dengan huruf-huruf tebal yang telah disebutkan tadi, maka kita haruslah menjaga sifat ketarkikannya, jangan sampai terbawa oleh sifat tebal dan ikut menjadi huruf tebal juga. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, jangan sampai ikut terbawa huruf qaf sehingga tidak tersenyum ketika mengucapkan huruf ta-nya. Siratal mustaqim. Kita harus tetap menjaga sifat tarkik atau senyumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tasyih yang terakhir adalah ketika huruf ta sukun bertemu dengan huruf yang dekat makhrajnya atau saudaranya, yaitu to dan dal, maka cara membacanya adalah harus diidghamkan. Contoh, ketika huruf ta sukun bertemu dengan huruf to, maka cara membacanya harus diidghamkan. Wa qala ta'ifah. Jadi huruf ta sukunnya itu dimasukkan ke dalam makhraj huruf to. Berarti posisi mulut kita ketika mengucapkan huruf ta di sini tidak tersenyum, tetapi sudah membulat karena mengikuti huruf to. Wa qala ta'ifah. Begitupun ketika ta sukun bertemu dengan huruf dal, maka membacanya juga harus diidghamkan. Falamma asqalat da'awallah.
Jadi tidak dibaca asqalat da'allah, tetapi langsung dimasukkan huruf ta sukunnya ke dalam huruf dal. Falamma asqalat da'allah. Apalagi ketika huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta sama-sama huruf ta, maka membacanya juga harus diidghamkan. Contohnya, fama rabihat tijarah, fama rabihat tijarah. Jadi membacanya itu seperti tak tasydid. Setelah mempelajari makhraj, sifat, berbagai kesalahan serta tasydid dari huruf ta ini, mari kita praktekkan untuk melatih pengucapan huruf ta kita bersama-sama dengan kalimat di bawah ini. Kita baca sama-sama ya. Tatitubat, ta harus tersenyum. Ta, ti tipis dan rahangnya ditarik. Tati, tu harus manyun karena huruf yang diharokati oleh doma, maka cara pengucapannya harus dengan manyun. Tati, tubat. Nah, ketika sukun tidak boleh terlalu besar hamzahnya dan tidak boleh mantul juga, harus tertahan secara suara dan dialirkan sedikit nafas. Tati, tubat, tutan, tutan. Ikhfanya di sini ringan ya. Jadi dengunnya itu, posisi lidahnya itu sudah seperti mau mengucapkan huruf ta. Tutan, tanitat, minal mutni, mati tanita. Baca sama-sama ya, sekali lagi. Tatitubat, tutan, tanita, minal mutni, mati tanita. Mungkin sekian ilmu yang bisa saya bagikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan dan kesalahan, maka itu murni dari kebodohan saya. Semoga kita bisa belajar bersama-sama dan bisa mengucapkan huruf ta dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.